Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Vina Amri Mufidah dengan NIM 207-2054. Kedua, saya sendiri Wahyu Laila Agustina dengan NIM 207-2055. Yang ketiga, Widra Dwi Anggraini dengan NIM 207-2056. Dan yang terakhir, Yunia binti Maulida dengan NIM 207-2057. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembuatan makalah kami dengan judul Pembelajaran Efektif. Yang pertama akan dijelaskan oleh Widra Dwi Anggraini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan pengertian pembelajaran efektif. Yang pertama, menurut Popham dan Baker, pada hakikatnya proses pembelajaran yang efektif terjadi jika guru dapat mengubah kemampuan dan persepsi siswa dari yang sulit mempelajari sesuatu menjadi mudah mempelajarinya. Lebih jauh, mereka menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran untuk dapat memaksimalkan pembelajaran. Sementara itu, pembelajaran yang efektif juga memerlukan efisiensi. Yang kedua, menurut MC Worter, mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk menunjukkan sesuatu dengan sedikit usaha, biaya, dan pengeluaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi mencangkup penggunaan waktu dan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dari penjelasan di atas, ada dua hal utama yang diperlukan untuk mencapai proses belajar mengajar yang efektif, yaitu yang pertama, harus ada kegiatan analisis kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan siswa adalah bagaimana menganalisis hubungan antara kemampuan dan harapan siswa dari proses belajarnya. Yang kedua, harus ada gambaran seperti apa sistem ujian yang dipakai. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif harus mempunyai syarat kesesuaian antara kebutuhan belajar siswa dan sistem ujian. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran efektif. Yang pertama, tepat. Tepat di sini maksudnya adalah menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan, tidak menggunting hak siswa, juga tidak menyerobot jatah mengajar guru lainnya. Selain itu, performanya teratur dan harus tepat. Yang kedua, respect. Seorang guru atau seorang pendidik harus menyayangi muridnya, tidak semena-mena, menghormati, dan menunjukkan kepeduliannya. Seorang pendidik dituntut untuk bisa mendidik, membimbing, dan mendampingi anak didiknya. Jadi, hal itu semua harus tertanamkan pada jiwa seorang pendidik. Yang ketiga, mengajarkan yang penting-penting. Sudah selayaknya seorang pendidik memiliki segala hal wawasan, dan wawasan tersebut pasti ditransferkan kepada anak didiknya. Namun, semua wawasan tersebut tidak langsung diberikan semua dalam satu waktu, tetapi harus disaring sesuai dengan kemampuan sang peserta didik. Penyampaiannya pun harus sedikit demi sedikit, agar peserta didik dapat menangkap dengan baik dan bisa menyerap di pikiran peserta didik. Yang terakhir yaitu jelas. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, seorang pendidik harus menyampaikan materi dengan jelas agar dapat dimengerti oleh semua anak didiknya. Semua disampaikan dengan tanpa ada keambiguan, sehingga anak didik bisa menyerap apa yang telah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vina Amri Mufidah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan
prinsip-prinsip pembelajaran efektif. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Yang kedua, keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kekompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka peserta hendaknya merancang pembelajarannya secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Yang kelima, tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya memunculkan motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pembelajaran haruslah menantang. Adanya tantangan yang dihadapi peserta didik dapat menjadikannya lebih bergairah untuk mengatasinya. Yang keenam, perbedaan individu. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran, dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu model-model pembelajaran efektif. 1. Kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Yang kedua, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dalam usaha memecahkan masalah tersebut, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. Yang keempat, TGT atau Teams Games Turnamen. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas setiap kelompok bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.